Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ini kita bahas jurusan namanya Islamic Science. Jurusan ini memang agak aneh. Kenapa ditulis dalam bahasa Inggris ya? Karena dasarnya begitu. Biar saya nggak salah Pak, saya nggak salah mengartikan. Jadi saya tetap tulis sebagai Islamic Science. Kebetulan kita punya narasumber yang memang pas. Beliau kuliah di jurusan ini dan adanya kebetulan beliau ada di Albania, mungkin juga jurusan ini ada di beberapa negara lain. Nggak apa-apa, kita bahas yang di Albania aja biar kita punya sudut pandang yang berbeda tentang jurusan ini yang sebenarnya kalau di Indonesia banyak sih. Kalau misalnya kita tahu tentang UIN gitu ya, atau IAIN, itu kan memang di situ sudah banyak sekali jurusan-jurusan yang spesifik tentang agama Islam. Ada hadis, terus misalnya usuluddin gitu ya. Ya banyak sekali lah. Saya juga nggak hafal satu persatu. Tapi di negara lain ada yang jurusannya memang Islamic Science gitu. Nah, saya pengen tahu kalau di Islamic Science nih kayak apa sih? Apa dia gabungan dari semua gitu ya? Atau mungkin kayak apa gitu? Mohon dijelaskan dulu Bang Zarfi sebelum saya tanya-tanya nih. Makasih banyak kesempatannya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ya? Iya. Oke, saya Zarfi ya, Zarfi Rizal. Terkait dengan ini ya, terkait dengan Islamic Science. Ini mungkin mereka mengira bahwasanya saya itu kuliah di Islamic yang membahas tentang bagian sains gitu. Jadi perpaduan antara sains dengan dengan keilmuan Islam gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga. Islamic Science ini mungkin bisa dibilang hanya ilmu agama Islam ya, lebih ke ilmunya saja gitu, bukan ke sainsnya. Terus juga kalau misalnya di UIN itu mungkin kebanyakan adanya pendidikan agama Islam. Terus juga kalau misalnya secara menjurus nanti ada usuluddin, ada syariah gitu ya. Kalau usuluddin nanti kan bahasnya ke fikih, ke hadis gitu ya, ke hadis, ke tafsir. Yang syariah nanti baru ke fikih, seperti itu, lebih ke hukum-hukum. Kalau yang Islamic Science ini, mungkin kalau dijuruskan sampai ke mengerucut itu kita nggak ada gitu, karena memang dari awal kuliah kita memang mempelajari semuanya. Jadi kalau istilahnya bagi yang kuliah jurusannya mengerucut itu mungkin mereka kuliahnya ini kayak kuliah umum di awal, di tahun pertama dan tahun kedua, tahun ketiga baru ngambil jurusan gitu kan. Nah kalau kita memang dari awal tahun sampai tahun terakhir itu memang pembahasannya umum. Jadi memang ilmu agama Islam kita nggak menjurus ke hadisnya khusus, nggak menjurus ke tafsirnya khusus, menjurus ke bagian syariahnya khusus, nggak gitu. Tapi memang semuanya ikut di situ dibahas. Kalau nggak salah ada di UIN Syarif Hidayatullah itu namanya ada Dirasat Islamiyah. Ya, itu kan kalau nggak salah juga kurikulumnya sama seperti Dirasat Islamiyah yang di Mesir di Al-Azhar. Tapi mereka juga kalau nggak salah di tahun terakhirnya itu juga menjurus, ada usuluddin atau syariah. Nah, tapi kalau kita memang dari awal sampai akhir umum gitu. Kita mempelajari umum. Oke. Seperti itu. Oke, artinya hampir mirip di Dirasah Islamiyahnya yang ada ya itu ya? Betul, mirip Dirasah Islamiyah. Berarti kalau saya bayangkan, karena saya belum pernah belajar di jurusan ini, artinya kan seperti semua pelajaran digabung ya, ada hadis gitu ya? Apa aja tuh kira-kira isinya? Ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akidah, ada filsafat. Terus ada sejarah tentang mazhab-mazhab, itu ada sejarah tentang agama-agama. Jadi kalau sejarah agama-agama kayaknya juga di semua jurusan yang keagamaan pasti ada ya menurut saya. Dakwah itu juga ada. Terus juga pendidikan agama juga ada. Pendidikan agama, dan itu dibahas dari anak usia dini sampai yang lanjut gitu ya, usia lanjut sampai yang sampai berumur gitu. Jadi gimana cara memberikan pendidikan kepada mereka-mereka ini gitu. Oh, seru banget ya.
Berarti itu rata-rata memang diharapkan bisa menjadi ustadz ya? Kalau misalnya pembahasan ke situ sih mungkin ini, kalau di Eropa ya, kan Albania masuk ke dalam tanah Eropa. Mungkin di sana memang tujuan awalnya kenapa diadakan Islamic Science. Yang pertama untuk mempermudahkan Islam itu masuk juga ke daerah sana. Jadi diadakan Islamic Science karena yang kuliah di tempat kita itu nggak hanya orang Albania, tapi orang dari Kosovo ada, dari Makedonia ada, dari Montenegro juga ada. Montenegro kan juga dekat di situ ya. Dari mana lagi? Dari Jerman ada. Jadi hitungannya memang orang-orang dari sana pun ada yang datang. Tapi yang Muslim ya, yang Muslim datang. Mereka memang belajar agama Islam. Terus nanti dengan modal ini mereka bisa bawa ke sana gitu. Jadi ijazah mereka pun ijazah Islamic Science gitu. Jadi sampai di sana mereka mau lanjut kuliah S2 ya tetap bisa, nggak ada masalah. Dan mungkin salah satu target yang saya lihat ya dari kampus ini, kenapa memang unik sekali gitu, karena di daerah Eropa yang memang Islamnya masih minoritas, tapi di Albania mereka bisa mendirikan satu kampus yang khusus mempelajari Islamic Science gitu. Jadi di situ, jadi kayak pintu ini loh, pintu kita masuk ke rumah, jadi pintunya itu lewat situ gitu, kita bisa nyebar Islamnya ke daerah sana lagi. Kalau saya tahu di beberapa negara yang mayoritas non Muslim gitu ya, Islamic Studies gitu nyebutnya, bukan kali ini kan Islamic Science, mungkin ada kemiripan tapi saya rasa intinya beda. Tapi kalau misalnya di sana ini memang khusus orang Islam, atau artinya ya memang kebanyakan atau hampir semuanya mungkin Islam, kayak di UIN gitu kan, ya bisa dibilang memang untuk Muslim ya, gitu ya. Padahal di negara-negara lain banyak juga yang Islamic Studies itu sebetulnya bukan hanya untuk orang Islam gitu, untuk Muslim. Ini kalau di sana gimana kondisinya? Kalau sampai waktu ini di Albania itu ada beberapa madrasah ya, mungkin bahasanya madrasah kalau kita, dan itu juga asrama kayak boarding school gitu ya. Kayak pondok gitu ya, hampir mirip ya. Kayak pondok, betul. Kayak pondok, kayak pesantren. Mereka yang biasanya lulusan dari pondok pesantren itu mereka yang masuk ke sana. Jadi sebenarnya sih kayaknya terbuka untuk umum, tapi sampai sekarang masih belum ada yang dari non-muslim gitu ya, yang dari non-muslim yang ikut kuliah juga di situ. Dan memang bahasa pengantarnya juga banyak yang pakai bahasa Arab ya. Bahasa pengantar, nah kalau bicara bahasa pengantar, waktu itu masih menggunakan bahasa Turki, karena memang dari segi dosen banyak yang didatangkan dari Turki. Pada tahun 2012 sampai 2018 terakhir kemarin itu kalau nggak salah masih dominan Arab Turki. Nah, jadi masih ada Turkinya gitu ya, masih ada Turki. Tapi kalau nggak salah dari 2019 atau dari tahun ini katanya itu sudah ada pengalihan bahasa. Jadi nggak memakai bahasa Turki lagi, lebih ke bahasa Albanianya. Yang saya tahu Bang Zarfi kan dulu waktu SMA nggak bisa bahasa Turki ya. Tapi mungkin bahasa Arab kan bisa lah ya, kan dulu pernah dari pondok gitu. Artinya kalau kita mau sekolah di sana, termasuk juga bahasa Albania, ada kesempatan untuk belajar bahasa dulu ya? Ya, jadi kalau misalnya mau kuliah di sana itu memang kita difasilitasi, maksudnya dari pihak kampus juga menyediakan. Jadi kalau dulu itu menggunakan bahasa Turki, kita ada belajar bahasa Turki selama 8 bulanan lah gitu ya, 8 bulanan masa semester gitu. Semester 1, semester 2 kita belajar bahasa Turki. Tapi sudah bisa ngambil mata kuliah walaupun kita hanya khusus bahasa. Kayak misalnya ya kita kan Islamic Science ya. Jadi otomatis ada hafalan Al-Qur'an atau ada pelajaran Al-Qur'an. Nah, jadi di bagian walaupun kita masih belajar bahasa, tapi kita tetap bisa ngambil mata kuliah seperti Al-Qur'an gitu. Ada prakteknya gitu nggak sih? Kayak latihan khutbah gitu ya? Oh, ada, itu otomatis. Terus ke masyarakat kan, gitu ya? Iya, karena yang dididik di sana itu kan mereka juga ini saya di tahun keempat di sana itu saya udah disuruh dari kampus, kamu ke masjid ini ya gitu, jadi muazin katanya. Oh. Jadi waktu itu saya sempat jadi muazin di tahun waktu itu bulan puasa. Setelah bulan puasa waktu di sana kan musim panas. Iya. Yeah. Bulan libur ya, masa liburan. Jadi setelah musim panas, kita bulan puasa masuk di masjid, dan setelah itu keterusan.
Saya juga betah gitu. Betah di masjidnya ya. Ya, terus saya minta izin ke dosen ya, dosen pembimbing kita juga ada dosen yang ngurusin gitu untuk mahasiswa asing. Saya boleh nggak di masjid aja gitu? Ya udah nggak apa-apa gitu. Walaupun memang jarak dari masjid ke kampus itu mungkin 1,5 jam. Oh jauh juga ya. Naik bus itu? Naik angkutan umum, naik bis mungkin harus 2 atau 3 kali gitu. Kalau misalnya kelewatan satu bis yang biasa langsung, itu mau nggak mau harus naik 3 kali. Tapi kalau yang biasa mungkin 2 kali. Kan tadi pelajarannya banyak yang pakai bahasa Arab juga ya. Orang lokalnya bisa bahasa Arab ya? Kita di tahun pertama, di semester pertama dan semester kedua itu juga ada pengayaan bahasa Arabnya lagi. Nah, jadi walaupun nanti kalau misalnya ada teman-teman yang menonton video ini juga tertarik gitu ya, walaupun mungkin dia bahasa Arabnya udah expert setinggi apapun ya, otomatis itu mata kuliah wajib harus diambil gitu. Okay. Kecuali yang bahasa Inggris kalau nggak salah itu bisa dengan tes. Kalau tes bisa lewat gitu, nggak perlu belajar lagi. Ya menurut saya kenapa saya angkat jurusan ini juga di episode awal. Jadi ini kan nama programnya pilihan jenis. Jadi kenapa jenis itu sebetulnya nama bimbel. Pilihan ya memang ini mau menunjukkan pilihan-pilihan jurusan yang ada gitu. Nah kalau misalnya kenapa jurusan ini, karena sebenarnya buat saya menarik karena dia memang jurusan Islam yang secara utuh dalam artian tidak hanya seperti belajar di negara-negara yang yang mayoritas non muslim gitu ya. Ini seperti ini pelajaran-pelajaran umum seperti di Indonesia, pelajaran agama kayak di Indonesia lebih lengkap, tapi memang di negara yang cenderung Eropa gitu, yang artinya prakteknya, cara pandangnya itu untuk kita bisa saling memahami dengan kondisi sekitar yang begitu ya, seru juga gitu ya. Kalau dosen teman-teman jangan khawatir ya, kalau misalnya dosennya memang yang berkualitas, bahkan yang untuk mengajarkan bahasa Arab itu sendiri itu dosennya datang dari Mesir. Jadi didatangkan memang dari Mesir, waktu itu ada 2 orang, tapi satunya sudah berangkat, diganti sama dari negara, satunya Mesir, satunya Lebanon, kalau nggak salah. Jadi dari Lebanon. Jadi artinya orang yang memang native lah ya, bahasa hariannya bahasa Arab gitu ya. Dan memang beliau belajar bahasa Arab lebih dalam ya. Betul. Jadi kan tadi Bang Luki nanya kan gitu, jadi apakah mereka bisa berbahasa Arab? Jadi kalau misalnya anak-anak yang kuliah di situ, setelah mereka belajar bahasa Arabnya, mereka otomatis langsung ngomong gitu loh sama dosennya itu. Karena kita nggak ada istilah ini, ini dosen, kita mahasiswa, ada jarak gitu, nggak. Jadi dosen sama mahasiswa itu bagus sekali gitu, rapat. Kita bisa kayak berteman gitu loh sama dosen-dosennya. Nah kan kita sering kita bikin acara, kita undang dosen datang. Kadang dosen yang bikin acara, mereka ngundang kita ke rumahnya gitu. Jadi bagus lah gitu, nggak berjarak gitu ya. Jadi selalu bersama mereka. Nah kalau dari lulusannya nih, kan Bang Zarfi udah beberapa tahun lulus juga. Kalau saya tahu kegiatan Bang Zarfi adalah guru ya, Ustadz lah ya kalau di ini. Nah kalau misalnya kawan-kawan Bang Zarfi jadi pengajar juga atau ada kegiatan lain? Ya, kalau yang lulusan dari Islamic Science, jadi bukan menutup kemungkinan kita nggak bisa kemanapun ya. Jadi bahkan Islamic Science ini lebih bisa dibilang ada segi positifnya itu juga ada gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita paling PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi kalau lulusan dari Islamic Science ini kita bisa kemana aja gitu. Karena jurusan kita itu ilmu agama. Jadi kalau misalnya lowongan kerja mencari ilmu agama ya otomatis kita bisa masuk. Terus juga yang lulusan dari sana, di sana kan sekarang memang Albania itu sendiri memang lagi segi dakwahnya itu lagi kuat-kuatnya ya. Jadi yang lulusan itu biasanya langsung ditarik oleh di sana ada komuniteti musliman namanya, komuniteti musliman. Jadi komuniteti musliman ini merupakan kayak kalau kita di Indonesia, kalau kita kan udah terhitung dari pemerintah ya, ada Kementerian Agama. Nah kalau di sana itu komuniteti musliman ini kayak sebuah bidang swasta, tapi mereka juga terhitung mendapatkan naungan dari pemerintah.
Jadi walaupun swasta tapi mereka resmi gitu ya dari pemerintah. Mereka ini yang mengkoordinir gitu lulusan-lulusan dari kampus tempat kita kuliah yang jurusan Islamic Science. Mereka langsung ditempatkan ke masjid-masjid yang ada di Albania. Terus mereka juga ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu. Jadi nggak hanya menjadi imam lagi waktu masuk sholat mereka imam, setelah itu nggak ada lagi, terus azan lagi imam lagi, nggak kayak gitu. Program-program mereka juga banyak gitu, termasuk mengajarkan anak-anak sekitar gitu ya. Itu sudah jadi tugas mereka. Jadi banyak gitu ya, yang lulusan dari sana itu nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa berekspresi gitu di luar setelah Islamic Science. Makasih banyak. Nih saya ada beberapa pertanyaan lain nih, beberapa pertanyaan lagi ya. Jadi kayak misalnya yang utama deh, ada 2 pertanyaan umum. Yang pertama masalah biaya hidup dan biaya kuliah. Mungkin Bang Zarfi kita nggak perlu gambaran detail, tapi intinya di sana itu semahal apa sih, kayak mahal banget atau lebih murah malahan atau gimana gitu ya. Itu yang pertama, baik dari kehidupan sehari-hari maupun dari SPP. Yang satu lagi minta tolong dijelasin dikit dong tentang kampusnya. Dari tadi kan saya belum tahu nih nama kampusnya apa gitu ya. Terus di sana itu kayak banyak nggak sih jurusan ini di banyak kampus gitu misalnya. Biar kita kebayang ya, karena memang ini agak unik gitu. Saya juga jarang-jarang punya temen yang sempat tinggal dan kuliah bahkan di Albania gitu ya. Saya kan ikut komunitas kalau di Indonesia kan yang lumayan besar memang LPDP gitu ya. Tapi kayaknya kok temen saya termasuk yang unik nih Bang Zarfi nih kuliah ini gitu. Monggo silahkan Bang Zarfi. Kalau dari segi pendanaan, kalau misalnya biaya hidup ya, kalau kita misalnya berangkatnya mandiri ya, hitungannya reguler ya istilahnya ya. Kalau kita berangkat dari kantong keluarga, ya insya Allah ini sih, maksudnya pembiayaan nggak terlalu mahal. Mungkin paling kalau kita untuk menyewa tempat tinggal, kalau yang ini ya, kebetulan waktu itu saya dapatnya beasiswa full dari kampus. Karena memang waktu itu dari tahun pertama kampus itu dibuka, ternyata mereka memang sedang membuka peluang bagi mahasiswa asing untuk menaikkan grade kampus, gitu ya. Nah, alhamdulillah termasuk dari salah satu yang terpilih, jadi kita berangkat ke sana, dan memang tempat tinggal disediakan, terus juga biaya kampus kita nggak perlu pikir-pikir lagi. Setiap ganti semester ya, kita cuma tinggal ngambil hasil IP ya, IP dari kampus. Setelah itu nggak ada urusan gitu untuk administrasi. Tapi kalau untuk biaya, kalau nggak salah waktu itu sekitar 1.000 euro mungkin ya, 1.000 euro. 1.000 euro biaya kuliah setahun. Ya, kalau, termasuk murah, hampir sama kayak di Indonesia lah. Hampir sama kayak di sini juga SPP segitu. Segituan ya. Terus juga kalau di sana itu memang kampusnya itu memang dari dulu itu ternyata memang jor-joran ngasih beasiswa. Jadi, tapi beasiswanya gini ya, ada yang, kalau sekarang nggak tahu apakah masih tersedia yang 100%, tapi waktu itu ada yang 50%, ada yang 25% potongan. Nama kampusnya apa waktu itu, Bang? Nama kampusnya Beder University. Kalau dulu ya, kalau ada teman itu ada yang dari Turki, ada yang dari Jerman, itu kalau nggak salah mereka setahun itu bayarnya sampai 3.000 euro. Sampai 3.000 euro itu sudah termasuk biaya kuliah, biaya asrama, dan biaya makan selama di asrama. Murah banget itu. Oke. Ya, lumayan. Termasuk murah banget. 3.000 euro. Ya, hampir sama kayak kita kuliah di Indonesia. Tapi termasuk murah banget karena ini kan di Eropa gitu. Betul. Karena kan memang Eropanya itu belum termasuk Eropa yang tergolong ini ya, Uni Eropa ya. Ya, nggak termasuk Uni Eropa. Kalau Uni Eropa pasti cost-nya lebih tinggi. Ya, memang itu salah satu sisi positifnya ketika kita belajar di Eropa, tapi bukan di Uni Eropa, harganya nggak harus ngikut. Karena Uni Eropa itu sisi lainnya, mata uang dan standarnya juga harus ikut di negara-negara sekitar. Padahal sebetulnya negara itu bisa hidup sendiri dengan standar yang lebih murah, dia harus naikkan harganya gitu. Nah, ini sisi positifnya kuliah di Albania juga, bahwa lebih santai lah ya. Bisa kita hidup kayak di Indonesia, harganya kayak Indonesia, orang tua kita ngirim standar Indonesia, tapi kita bisa hidup di Eropa gitu ya. Jadi salah satu sisi positifnya begitu. Alhamdulillahnya seperti itu, jadi nggak terlalu memberatkan lah gitu ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman yang memang mampu untuk kuliah ya pastinya lebih
mudah banget gitu loh untuk kuliah di sana. Insya Allah, insya Allah. Nah, kalau kampus lain juga ada ya jurusan Islamic Science ini? Nah, kalau kampus lain belum ada. Kampus Islamic Science itu kalau nggak salah pertama di Eropa, yang di pertama Albania. Di Eropa ya. Oke. Terima kasih banyak, Bang Luki. Ya, sami-sami. Yang lain, kalau misalnya kita memang di serial ini kita lebih banyak bahas tentang kuliahnya, jurusannya gitu ya. Tapi sebetulnya di serial lain, di diasporaan yang serial 3, kita juga ngobrol agak banyak dengan Bang Zarfi tentang Albania. Silahkan teman-teman mampir ke sana kalau mau tahu lebih banyak tentang Albania, karena memang orang Indonesia belum banyak. Padahal dulu waktu zamannya Presiden pertama kita Bung Karno, itu ada cukup banyak orang Indonesia yang dikirim untuk kuliah di sana. Tapi setelah itu nggak banyak lah orang Indonesia yang jalan ke sana, padahal kita sama-sama Muslim, artinya kita sebenarnya punya kesempatan cukup besar untuk main ke sana, untuk lebih kerjasama di banyak bidang lah dengan Albania. Terima kasih sudah menyimak episode ini dan serial ini. Terima kasih banyak kepada Bang Zarfi yang sudah menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua dan berbagi di sini. Terima kasih ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.